Film dimulai dengan adegan yang menggambarkan seorang laki-laki yang berada dalam sumur pada saat Perang Dunia II di Nagasaki, Jepang. Ia menyaksikan prajurit tentara Jepang berusaha melarikan diri dari serangan bom atom yang menghancurkan kota tersebut. Go! All right. Better off down here. Saat ledakan dahsyat terjadi, laki-laki itu keluar dari sumur dan dengan berani menyelamatkan seorang prajurit tentara Jepang bernama Yashida, membawanya kembali ke dalam sumur untuk menyelamatkannya. Yashida yang selamat dari ledakan itu kagum, tapi juga bingung melihat bahwa laki-laki yang menyelamatkannya terbakar dalam api namun tidak mati. Laki-laki itu bernama Logan, seorang mutan dengan kemampuan hidup abadi. Keberadaan Logan yang tak bisa mati ini mengejutkan Yashida. Setelah perang berakhir, Logan memilih untuk mengisolasi diri dan hidup di hutan bersama beruang besar yang menjadi kesayangannya. Ia adalah seorang mutan yang memiliki kekuatan untuk mengeluarkan cakar besi panjang dari kepalan tangannya. Namun ketenangannya terganggu ketika pada suatu malam mereka diserang oleh anak panah beracun yang ditembakkan oleh kelompok pemburu. Akibatnya beruang kesayangan Logan tewas dalam serangan itu. Dalam amarah yang membara, Logan memutuskan untuk mencari tahu siapa di balik serangan tersebut dan mencari pemburu yang bertanggung jawab. Ia pergi ke kota dan di sebuah bar, ia mendengar seseorang membicarakan tentang pemburuan beruangnya. Tanpa ragu, Logan menghampiri orang tersebut dan memberikan pelajaran yang tak terlupakan. Saat Logan siap untuk membunuh orang tersebut, tiba-tiba seorang wanita bernama Yukio muncul dan menghentikannya. Dengan tegas, Yukio berkata bahwa tidak perlu membunuh mereka karena kelompok pemburu itu akan mati dengan sendirinya dalam waktu dekat. Selain itu, Yukio menunjukkan sedikit kehebatannya dalam pertarungan. Setelah Logan selesai mengatasi situasi dengan kelompok pemburu itu, Yukio membawa Logan pergi dari tempat tersebut. Di dalam mobil, Yukio mengungkapkan bahwa bosnya, Yashida, ingin memberikan penghargaan atas kebaikan Logan yang telah menyelamatkan hidupnya dari ledakan bom atom beberapa tahun lalu selama Perang Dunia II di Nagasaki. Yukio juga mengatakan bahwa kini Yashida sedang sekarat dan menginginkan bertemu dengan Logan di Tokyo, Jepang. Namun, Logan menolak tawaran tersebut karena ia enggan mengingat masa lalunya saat Perang Dunia II terjadi. Namun Yukio tak menyerah dan berhasil membujuk Logan. Akhirnya merayu dia untuk pergi ke Jepang bersamanya dengan menggunakan pesawat. Setibanya di Tokyo, Jepang, Yukio memberitahu Logan bahwa setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Yashida menjadi sosok yang sangat sukses. Perusahaannya bahkan telah menjadi salah satu yang terbesar di Jepang. Begitu mereka sampai di rumah kediaman Yashida, Logan bertanya kepada Yukio alasan dibalik banyaknya pengawal yang mengelilingi Yashida. Dengan ramah, Yukio menjelaskan bahwa pengawal tersebut bertugas melindungi Yashida dari kemungkinan gangguan oleh geng Yakuza. Sebelum bertemu dengan Yashida, Logan melihat dua orang sedang berlatih kendo. Penasaran, Logan menanyakan identitas mereka dan Yukio menjelaskan bahwa mereka adalah Shingen Yashida, putra dari Yashida. Setelah itu, mereka berdua pergi ke ruang perawatan Yashida. Di sana Logan melihat seorang wanita tengah berbincang dengan Yashida. Yukio memberitahu Logan bahwa wanita itu adalah Mariko, cucu Yashida dan putri Shingen. Setelah Mariko selesai bertemu kakeknya, dia meninggalkan ruangan dengan wajah ceria. Saat keluar, Mariko melihat Yukio bersama seorang laki-laki yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Dengan sopan, Yukio memperkenalkan orang tersebut sebagai Logan, orang yang ingin bertemu dengan Yashida. Mendengar hal itu, Mariko meminta Yukio untuk membawa Logan menemui kakeknya, namun dengan syarat,
agar Logan membersihkan tubuhnya terlebih dahulu, supaya lebih rapi dan segar. Yukio kemudian membawa Logan ke tempat pemandian untuk merapikan rambutnya yang panjang dan membersihkan tubuhnya dengan cermat. Setelah mandi dan merasa segar, Logan diantar oleh Yukio untuk menemui Yashida di ruang perawatannya. Saat memasuki ruangan, Logan merasa curiga terhadap seorang dokter yang sedang merawat Yashida. Dokter tersebut ternyata bernama Green, yang juga dikenal sebagai Viper. Setelah bertemu, Yashida kagum dan terkejut melihat bahwa Logan tidak berubah sedikit pun sejak mereka terakhir kali bertemu saat bom meledak di Nagasaki beberapa tahun yang lalu. Sementara Yashida sendiri telah menjadi tua dan mengalami banyak masalah kesehatan. Meskipun demikian, Yashida mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada Logan karena telah menyelamatkan nyawanya di masa lalu. Namun Yashida tidak hanya berterima kasih pada Logan. Ia mengungkapkan keinginannya untuk memiliki kemampuan hidup abadi yang dimiliki Logan agar dapat sembuh dari penyakitnya dan hidup abadi seperti sang mutan. Di sisi lain, Yashida juga memohon kepada Logan untuk menyelamatkan cucunya Mariko dari ancaman geng Yakuza yang ingin membunuhnya, karena sebagai pewaris perusahaan keluarga yang telah dibangun oleh Yashida. Yashida sangat membutuhkan kekuatan yang dimiliki Logan untuk mencapai tujuannya. Namun Logan dengan tegas menolak, menyadari bahwa Yashida sebenarnya menginginkan kehidupannya sendiri dengan cara mentransferkan kemampuan Logan kepadanya. To a long and ordinary life. You offered to tell me. No, I was not ready to die then. I fear for everything I have built. Merasa bahwa ini akan mengakibatkan kematiannya, Logan memilih untuk meninggalkan ruang perawatan Yashida. Logan tetap teguh pada prinsipnya dan menolak untuk mengorbankan hidupnya sekali lagi demi keinginan Yashida. Setelah keluar dari ruang perawatan Yashida, Logan dan Yukio tak sengaja menyaksikan Mariko tengah bertengkar dengan ayahnya. Keduanya juga melihat dengan sedih ketika Mariko ditampar oleh ayahnya. Alasan perselisihan mereka belum terungkap dengan jelas. Namun suasana tegang tersebut memunculkan keinginan berbahaya dari Mariko untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tetapi Logan berhasil mencegah tragedi itu terjadi. Sementara itu, Shingen pergi menemui ayahnya Yashida di ruang perawatan. Di sana Yashida marah kepada Shingen karena ia merasa Shingen tak mampu mengurus perusahaan yang saat ini berada di ambang kehancuran. Yashida menyatakan bahwa jika ia sudah meninggal, akan ada orang lain yang lebih mampu menggantikannya sebagai pemimpin perusahaan dan membawa perusahaan ke arah yang lebih baik. Namun Shingen tidak setuju dengan keputusan tersebut dan bersikeras akan berusaha mencegah orang lain mengambil alih posisi pemimpin perusahaan Yashida. Tengah malam, Logan sangat terkejut ketika melihat Yashida dibawa keluar dari ruang perawatannya hanya untuk mengetahui bahwa Yashida telah meninggal. Keesokan harinya, Yashida dikebumikan dengan pengamanan yang sangat ketat di tempat pemakaman. Saat berada di sana, Logan memperhatikan suasana yang tegang dan melihat seorang laki-laki bernama Noburo tengah diwawancarai oleh wartawan. Noburo merupakan tunangan Mariko, cucu Yashida. Saat akan menuju ke tempat upacara pemakaman, Logan melihat seorang laki-laki berjaga-jaga di atas atap. Laki-laki tersebut adalah Harada, kepala dari Black Ninja Clan. Kehadiran Harada semakin menambah misteri dan ketegangan dalam situasi pemakaman Yashida. Tak hanya itu, Logan juga menyadari bahwa Dr. Green hadir di sana untuk menghadiri pemakaman. Meskipun demikian, Logan merasa curiga terhadap Dr. Green ini. Yashida-san. Saat upacara pemakaman berlangsung, Logan melihat sebuah tato di tangan seorang biarawan di kuil dan dia merasa ada yang mencurigakan. Tanpa ragu dia mencoba menghentikan orang tersebut dan tindakannya malah menarik serangan dari kelompok tersebut yang ternyata adalah geng Yakuza yang berusaha menculik Mariko, cucu Yashida. Keadaan seketika menjadi kacau. Tidak ingin berdiam diri, Harada dan Yukio segera ikut campur untuk menghentikan kelompok Yakuza tersebut dan membantu Logan. Bersama-sama mereka berhasil menangkis serangan geng Yakuza dan melindungi Mariko dari ancaman bahaya. Sementara itu, Logan melihat Dr. Green yang tiba-tiba membunuh lawannya dengan menggunakan semburan racun dari mulutnya.
Ternyata Dr. Green adalah seorang mutan berjiwa ular yang memiliki kekuatan berbahaya. Setelah Logan berhasil menyelamatkan Mariko, keduanya segera berusaha melarikan diri dari tempat pemakaman yang kacau itu. Namun kelompok Yakuza tidak berhenti mengejar mereka. Dari atas, Harada tetap memberikan bantuan dengan keahliannya agar Logan dan Mariko dapat lolos dari kejaran mereka. Logan dan Mariko dalam pelariannya tak sengaja terdampar di sebuah warnet game. Setelah Logan berhasil membunuh anggota Yakuza terakhir, mereka berdua bergegas menggunakan kereta cepat untuk menghindari kejaran kelompok Yakuza lainnya. Di tempat pemakaman Shingen, pengawalnya memberitahu bahwa Mariko diselamatkan oleh Logan. Sementara Noburo memberikan keterangan kepada wartawan mengenai serangan kelompok Yakuza. Setelah Logan membersihkan lukanya di toilet, dia dihadang oleh kelompok Yakuza yang mengikutinya bersama Mariko, dan pertarungan pun terjadi hingga ke atas gerbong kereta cepat. Setelah berusaha melawan anggota Yakuza yang mengejarnya, Logan mengajak Mariko untuk turun dari kereta dan mencari tempat yang aman serta terhindar dari pandangan musuh. Mereka berjalan jauh, berusaha menghindari kelompok Yakuza yang masih mengintai di sekitarnya. Setelah perjalanan yang melelahkan, akhirnya Logan memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah hotel. Di sana dia meminta Mariko untuk mencari tempat yang aman, sementara dia sendiri memantau situasi sekitar. Logan merasa perlu waspada karena takut anggota Yakuza yang mengejarnya tadi masih mengincar. Namun saat berada di luar hotel, Logan melihat beberapa anggota Yakuza yang mengintai di sekitar. Dalam upaya untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut, dia memutuskan mengikuti mereka dengan hati-hati. Sayangnya sebelum dia dapat mengambil tindakan lebih lanjut, Logan tiba-tiba diserang oleh anggota geng Yakuza itu. Serangan tak terduga itu membuat Logan terjatuh dan mengalami cedera. Namun dia beruntung karena Mariko datang tepat pada waktunya dan memberikan bantuan dengan melemparkan pisau ke arah anggota Yakuza yang menyerangnya. Dr. Green menemui Harada di tempat lain dan pada awalnya Harada mengancamnya. Namun dokter tersebut malah memperlihatkan kekuatan mutannya yang hampir membunuh Harada. Dengan tegas Dr. Green meminta Harada untuk menemukan dan menangkap Mariko dan Logan, mengancam bahwa jika tidak, nyawa Harada akan berakhir di tangannya. Terpaksa Harada setuju dengan tuntutan tersebut. I don't work for you. To do one thing, little man. Listen, I'm not done with him. Keesokan paginya, Mariko dan Logan melanjutkan pelarian mereka ke suatu tempat terpencil, jauh dari kota Tokyo agar kelompok geng Yakuza tidak dapat melacak mereka. Setibanya di tempat itu, Mariko membawa Logan ke sebuah rumah peninggalan keluarganya. Saat makan malam, Mariko menceritakan seluruh peristiwa yang telah terjadi pada Logan. Mariko menjelaskan bahwa sebelum kematian kakeknya, Yashida, Mariko diminta untuk mengambil alih kepemimpinan perusahaan keluarga mereka. Kakeknya lebih percaya pada Mariko daripada Shingen atau ayahnya Mariko.
Namun Mariko menolak tawaran tersebut karena dia ingin mengejar impian ayahnya yang telah lama meninggal. Ayahnya tidak pernah ingin orang lain mengambil alih kepemimpinan perusahaan keluarga mereka, dan itulah mengapa nyawa Mariko selalu dalam bahaya akibat ancaman kelompok geng Yakuza yang percaya dia akan menjadi pemimpin perusahaan Yashida. Di kediaman Shingen, Noburo, tunangan Mariko, datang menemui Shingen. Dia mengungkapkan bahwa dia telah mengirim orang untuk menangkap Mariko dan membawanya pulang. Namun Mariko berhasil menghubungi Yukio dan memberikan lokasi tempat dia dan Logan bersembunyi, berharap bahwa Yukio bisa menyelamatkan mereka jika kelompok Yakuza menemukan mereka di sana. Setelah telepon, Mariko membawa Logan meninggalkan rumah persembunyiannya. Saat mereka berjalan di tepi sungai, Logan merasa tempat itu tidak asing baginya. Ia terus berjalan maju diikuti oleh Mariko dan akhirnya Logan menemukan bekas sumur tempat dia dan Yashida pernah berlindung dari ledakan bom Perang Dunia Kedua beberapa tahun yang lalu. Di sana, kenangan masa lalu kembali menghantuinya. Saat itu Yashida pernah memberikan sebuah pedang kepada Logan sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya. Namun Logan tidak bisa menerimanya saat itu. Logan meminta Yashida untuk menyimpan pedang tersebut dengan baik karena suatu saat nanti dia akan kembali untuk mengambilnya. Keep it safe. Please. I can't take it. Leo, come get it. Setelah pertemuan itu, keduanya naik dari sumur dan melihat bahwa tempat tersebut sudah hancur akibat ledakan bom atom. Kembali ke masa sekarang, Logan menceritakan kepada Mariko bahwa dia pernah berada di tempat itu pada masa Perang Dunia II bersama dengan kakeknya Yashida, yang telah menggunakan sumur itu sebagai tempat berlindung dari ledakan bom atom. Mariko mengakui bahwa dia telah mendengar cerita tersebut dari kakeknya sebelum kakeknya meninggal beberapa waktu yang lalu. Setelah itu, mereka berdua pulang ke rumah karena hari sudah sore dan cuaca sedang hujan. Keesokan paginya, ketika Logan bangun tidur, dia kaget karena Mariko tidak ada di rumah. Logan segera mencari Mariko di luar dan mendengar teriakan minta tolong dari Mariko. Tanpa ragu, Logan mengikuti suara itu dan menemukan Mariko sedang diculik oleh orang tak dikenal. Logan tanpa ragu langsung berusaha menyelamatkan Mariko. Namun upayanya tidak berhasil dan Mariko tetap diculik. Logan merasa putus asa dan kemudian memutuskan untuk menginterogasi seorang penculik yang berhasil dia tangkap sebelumnya. Namun hasil interogasi tersebut tidak memberikan jawaban yang dia inginkan. Akibatnya, rasa marah dan ketidaksabaran membuat Logan kehilangan kendali dan dia akhirnya membunuh penculik tersebut. Setelah itu, Yukio tiba di lokasi dan melihat Logan berjalan terpincang-pincang. Yukio menyadari ada sesuatu yang serius terjadi dengan Mariko. Di dalam mobil, Logan meminta Yukio untuk segera pergi ke tempat tunangan Mariko, Noburo, karena Logan yakin Noburo terlibat dalam penculikan Mariko. Setelah sampai di tempat Noburo, Logan dan Yukio melihat Noburo tengah bersenang-senang dengan dua gadis lainnya. Logan yang tidak punya banyak waktu untuk bersantai langsung berbicara dengan Noburo dan bertanya dengan sopan kemana kelompok Yakuza membawa Mariko. Setelah berbicara dengan Logan, Noburo akhirnya memberitahu bahwa Mariko dibawa ke tempat Shingen ayah Mariko. Yukio agak terkejut dengan informasi tersebut. Logan kemudian meminta Noburo untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya. Noburo menceritakan bahwa sejak kematian Yashida, keuangan perusahaan hampir bangkrut karena biaya pengobatan penyakit Yashida. Yashida juga telah melakukan penelitian adamantium di laboratoriumnya di selatan untuk mencari cara hidup abadi seperti Logan. Di sisi lain, Shingen berusaha menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan yang diakibatkan oleh tindakan Yashida. Shingen berharap bisa menggantikan Yashida sebagai pemimpin perusahaan. Namun sebelum meninggal, Yashida justru memilih cucunya sebagai pemimpin perusahaan, yang membuat Shingen marah. Shingen pun berencana menggagalkan Mariko, anaknya, sebagai calon pemimpin perusahaan. Jika Mariko menjadi pemimpin perusahaan, mereka tidak akan menuruti permintaan Shingen ayah Mariko untuk menikahi Noburo, yang dianggap sebagai ancaman bagi posisi Shingen di dalam perusahaan. Setelah mendapatkan informasi penting dari Noburo, Logan mengusirnya dari tempat tersebut.
Kembali ke Mariko, dia dibawa menemui Shingen ayahnya oleh kelompok Yakuza yang menculiknya sebelumnya. Saat kelompok Yakuza keluar dari ruangan, mereka dan pengawal Shingen tiba-tiba diserang oleh Black Ninja Clan yang dipimpin oleh Harada. Penyerangan itu dilakukan tanpa sepengetahuan Shingen. Ternyata penyerangan tersebut bertujuan untuk menculik Mariko atas perintah Dr. Green kepada Harada. Shingen yang mengetahui bahwa serangan itu adalah perintah dari Dr. Green terkejut bukan main. Tanpa basa-basi lagi, Dr. Green menyerang dengan menggunakan pulpen, membuat Shingen merintih kesakitan. Tidak lama kemudian, Logan dan Yukio muncul di kediaman Shingen dengan tekad kuat untuk menyelamatkan Mariko. Namun saat mereka berdua sampai di sana, mereka dikejutkan oleh pemandangan mengerikan. Semua anak buah Shingen telah meninggal dunia. Tanpa menemukan seorang pun yang hidup, Logan dan Yukio mengarahkan langkah mereka ke ruangan perawatan Yashida. Di sana mereka menemukan penjaga ruangan telah tewas, tapi meninggalkan petunjuk tentang lokasi Mariko sekarang berada. Yukio memberitahu Logan tempat tersebut, yaitu sebuah desa di arah selatan, yang merupakan tempat kelahiran Yashida dan juga lokasi ruang lab Yashida. Sebelum pergi, Logan memutuskan untuk melakukan X-ray tubuhnya sendiri untuk mencari tahu apa penyakit yang telah mengganggu kesehatannya selama ini. Saat melihat hasil di layar monitor, dia terkejut menemukan ada parasit yang melekat di hatinya. Tanpa ragu, Logan mencoba melakukan operasi untuk mengeluarkan parasit tersebut sendiri. Namun Yukio mencoba menghentikannya karena khawatir Logan mungkin tidak berhasil melakukannya. Meskipun ada perbedaan pendapat, Logan bertekad untuk mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Saat operasi sedang berlangsung, tiba-tiba Shingen datang ke ruang perawatan dengan tujuan untuk membunuh Logan. Yukio mencoba menghalangi Shingen dan memohon agar dia tidak mengganggu Logan. Namun Shingen tidak menghiraukan permohonan Yukio dan langsung menyerangnya, sehingga terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Saat keduanya sedang bertarung, Logan berhasil mengeluarkan parasit yang ada di dalam tubuhnya dengan perjuangan yang besar. Namun setelah berhasil melakukannya, tubuhnya menjadi lemah dan akhirnya Logan pingsan. Dalam pertarungan sengit, Yukio harus mengalami kekalahan melawan Shingen yang tangguh. Ketika Shingen hendak menyerang dengan niat membunuh Yukio, tiba-tiba Logan bangkit dari pingsannya. Melihat Logan kembali berdiri, Shingen terpaksa harus berhadapan kembali dengan manusia cakar besi yang memiliki kekuatan mutan abadi itu. Pertarungan antara Logan dan Shingen semakin memanas. Keduanya saling bertarung dengan kekuatan dan keterampilan masing-masing. Setelah berhasil mengalahkan Shingen, Logan segera menghampiri Yukio yang baru saja bangun dari pingsannya. Mereka merasa lega karena berhasil mengatasi ancaman yang ada di depan mereka. Namun tidak ada waktu untuk bersantai. Misi menyelamatkan Mariko masih menanti. Dalam perjalanan menuju desa di selatan, Logan dan Yukio dihadang oleh Black Ninja Clan yang dipimpin oleh Harada. Harada mendapat perintah dari Dr. Green untuk membunuh Logan, karena Logan dianggap sebagai ancaman bagi rencana jahat Dr. Green dan kelompok Yakuza. Untuk mengatasi semua anak buah Harada, Logan dengan cerdik menonaktifkan alat berat yang sebelumnya dikendarai oleh Yukio.
Setelah merasa sedikit lebih aman, Logan melanjutkan perjalanannya. Namun tanpa diduga, anak buah Harada yang lain kembali datang untuk menyerang dan menaklukkan Logan. Mereka menggunakan busur anak panah beracun yang membuat Logan tak dapat melawan mereka. Terkena tembakan itu, Logan menjadi tak berdaya dan tak dapat melawan. Dari kejauhan, Mariko menyaksikan kejadian itu dengan perasaan sedih dan khawatir. Dia merasa sangat terpukul melihat Logan yang terluka dan tak berdaya karena terkena tembakan anak panah beracun tersebut. Logan yang masih tak sadarkan diri dibawa ke lab Yashida, tempat Mariko ditahan. Di sana, Logan terbelenggu pada sebuah kursi mesin yang membuatnya kesulitan untuk bergerak. Kedua tangannya dan kakinya terikat erat membatasi pergerakannya. Dr. Green menghadap Logan dan memberitahunya tentang rencananya untuk membuat Yashida hidup kembali dengan menggunakan kekuatan Logan. Dia berniat mengekstrak kekuatan mutan Logan dan menyuntikkannya ke tubuh Yashida yang telah diubah menjadi Silver Samurai dengan adamantium. Tujuannya adalah agar Yashida bisa hidup abadi dan Dr. Green akan mendapatkan kekuatan yang lebih besar sebagai bentuk kebalikan binatang berbisa. Meskipun dalam keadaan tak sadarkan diri, Logan berusaha melawan dan mencoba mengeluarkan cakar besinya. Namun usahanya justru membuat Silver Samurai di sebelahnya aktif dan menyerang Logan dengan ganas, mematahkan cakar besi yang ada di tangan Logan. Namun tiba-tiba Mariko keluar dari persembunyiannya dan dengan berani menghentikan aksi Silver Samurai, memberi kesempatan bagi Logan untuk keluar dari kursi yang membelenggunya. Dari atas, Harada memanah Dr. Green yang berusaha menangkap Logan dan Mariko yang berusaha melarikan diri. Meskipun terkena panah, Dr. Green masih bangkit kembali dan berubah ke wujud aslinya yang kuat sebagai mutan. Sementara itu, Logan terpaksa harus menghadapi Silver Samurai yang berusaha membunuhnya dengan kekuatan adamantium yang mematikan. Di luar, Yukio berhasil masuk ke dalam lab Yashida dengan menghancurkan gembok gerbang. Dengan keahliannya, dia naik dari sisi gedung dan berhasil masuk ke dalam lab dengan tanpa terdeteksi. Yukio langsung menghadapi si ular berbisa alias Dr. Green dan pertarungan sengit pun terjadi di antara keduanya. Logan yang hampir saja kalah melawan Silver Samurai akhirnya mendapatkan bantuan lagi dari Harada. Namun disayangkan Harada harus mengorbankan dirinya setelah terluka oleh pedang Silver Samurai. Logan yang berhasil menguasai pedang api milik Silver Samurai akhirnya berhasil menghentikan samurai besi ini. Meskipun demikian, dalam prosesnya Logan terjatuh setelah usahanya untuk mengatasi situasi tersebut. Sementara pertarungan antara Yukio dan Dr. Green masih berlanjut. Yukio menemukan kesempatan untuk mengakhiri pertarungan dengan bijaksana. Dia berhasil menyingkirkan Dr. Green dengan mengikat lehernya menggunakan tali dan Dr. Green akhirnya tidak berdaya. Kembali ke Logan, Silver Samurai berusaha mencuri kekuatan Logan melalui kepalan tangannya. Logan merasa lemah karena energinya terus disedot oleh Silver Samurai.
Tiba-tiba Yashida muncul di dalam tubuh Silver Samurai dan Logan terkejut karena sebelumnya dia mengira Yashida telah meninggal. Yashida mengakui bahwa dia sebenarnya memalsukan kematiannya untuk mengembangkan adamantium yang dimiliki oleh Silver Samurai dan berusaha mencuri kekuatan Logan untuk mencapai keabadian seperti Logan. Namun upayanya gagal ketika Mariko dengan cekatan melemparkan cakar mesin Logan yang telah patah ke arah Yashida, mengenainya di kepalanya. Logan akhirnya mengambil keputusan untuk menghentikan Yashida dengan tindakan tegas dan Yashida pun meninggoy. Setelah berhasil menghentikan Yashida, Logan kehilangan kesadaran. Keesokan paginya di sebuah bandara di Tokyo, Jepang, Logan bersiap-siap untuk meninggalkan tempat itu dengan bantuan Yukio. Sementara itu, Mariko telah menjadi CEO perusahaan Yashida, mengambil alih kepemimpinan dengan bijaksana. Sebelum berangkat, Mariko memeluk erat Yukio sebagai ungkapan terima kasih. Logan juga bertemu dengan Mariko untuk mengucapkan selamat tinggal dan Mariko mengungkapkan rasa terima kasihnya atas segala bantuan yang Logan berikan. Film ditutup dengan Yukio yang bersumpah akan menjadi pengawal setia Logan, siap mengikutinya kemanapun Logan pergi. Mereka berdua meninggalkan Tokyo, memulai perjalanan baru dengan harapan dan keyakinan untuk masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa lagi di alur cerita film berikutnya. Terima kasih telah menonton.